Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matillah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani faquli wa ba'du. Ikhwatal iman, as-shaimin was-shaimat yang dirahmati bukan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kesempatan yang mulia, yang berharga ini oleh Allah Subhanahu wa taala mengagem seluruh hidup dan mati kita. Kita berjumpa pada suasana Ramadan di hari yang ke-25 ini dengan suasana penuh dengan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun pada suasana masih pandemi COVID-19, tapi tidak menjadi penyebab lalu kemudian kita mundur ke belakang. Termasuk hal ini adalah senantiasa mengasah jiwa kita, mengasah akal kita sebagai wasilah untuk taqarrub ila Allah, terlebih di bulan Ramadan tahun ini. Ikhwatal iman, rahmati Allah Subhanahu wa taala, di waktu yang singkat ini kita mencoba mengupdate kembali at-taqwa, jalan menuju takwa. Sebagaimana yang menjadi tujuan utama Ramadan adalah la'allakum tattaqun. Semoga kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ternyata rahimakumullah, bahwa untuk menggapai sebuah kemuliaan tidak segampang balik telapak tangan, tapi perlu ikhtiar, perlu langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk sampai pada puncak kemuliaan. Kemuliaan bukan dari manusia, bukan penghargaan dari manusia, bukan dari pejabat, dari penghargaan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan taqwa kepada Allah Subhanahu wa taala, at-taqwa, jalan menuju takwa. Ikhwatul iman rahimakumullah, yang pertama adalah langkah yang kita lakukan untuk menggapai kemuliaan hak itu adalah dengan proses muahadah. Apa muahadah? Muahadah adalah sebuah proses untuk senantiasa mengupdate keyakinan janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sewaktu-waktu kita bangun malam, salat tahajud atau qiyamul lail misalnya, hati kita bertanya, berbisik ke dalam jiwa kita, wahai jiwaku, ingat engkau pernah berjanji dengan Tuhanmu, berikrar dengan Tuhanmu. Ketika berfirman alastu bi rabbikum, engkau menjawab bala syahidna. Ikrar yang pertama kali engkau ucapkan, apakah telah engkau penuhi janji itu belum? Sehingga dengan begitu maka jiwa-jiwa kita ini senantiasa mengulang-ulang terus. Itulah makna daripada ketika kita salat, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguh salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Rabb, Tuhan seluruh sekalian alam. Bahkan dalam tasyahud kita merupakan rukun salat kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itulah janji kita kepada Allah. Tapi ternyata tidak cukup hanya dengan ungkapan belaka. Bagaimana kita bisa memaknai, aplikasikan, buktikan, wujudkan setiap ucapan-ucapan kita, tingkah laku kita, kapanpun, dimanapun kita berada. Itulah modal pertama kita. Kalau tanpa dengan ini maka sulit untuk kita menggapai yang namanya at-taqwa, dekat dengan Allah, takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, ikhwatul rahimakumullah, adalah dengan muraqabah. Apa muraqabah? Sebuah proses di mana jiwa kita, diri kita ini perlu untuk senantiasa menghadirkan sebuah kesadaran bahwa dimanapun kita berada, kapanpun kita senantiasa diintai, dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Muraqabah ini ada beberapa macam. Yang hati Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita hadirkan jiwa kita adalah muraqabah bi ta'ah asy-syamil. Ta'ah dengan penuh kesadaran, dengan kesempurnaan dimanapun kita berada dan bagaimanapun keadaan kita, dengan ketaatan paripurna kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ketaatan ini tidak mengenal ruang dan waktu. Bukan hanya kita di masjid saja. Bukan kata kalau kita baca Al-Quran, zikir saja tidak. Tapi di pasar pun, di tempat kerja pun, kita diusahakan bagaimana senantiasa mewujudkan rasa taat itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih dengan syariat Allah dengan ibadah salat. Implementasi daripada syariat tadi. Ketaatan dengan salat. Salat wajib maupun salat nafilah, salat sunnah lainnya. Zakat, infak, sedekah kita merupakan kewajiban yang harus kita tunaikan sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Titipan Allah tentu kita sadar bahwa dalam harta-harta itu ada hak-hak orang lain. Ketaatan paripurna. Yang kedua adalah proses muraqabah adalah muraqabah bil musibah. Ada banyak orang ketika ditimpa sebuah ketidaknyamanan, sebuah ujian, sebuah musibah, maka itu merupakan sebuah sarana untuk taqarrub ilallah. Bahwa sungguhnya pada sebuah peristiwa pengalaman yang kita alami tidak menyenangkan itu, sesungguhnya ada hikmah di balik itu semua. Karena wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu sementara kamu tidak tahu. Asa an tukru syai'an wa khairul lakum, boleh jadi yang kamu tidak senangi itu ada kebaikan di dalamnya. Dan sebaliknya, asa an tuhibbu syai'an wa syarrul lakum, boleh jadi yang kamu suka itu ternyata ada keburukan padanya. Untuk itulah ketidaksenangan pengalaman kita alami ini sungguhnya termasuk ketika Allah berikan kepada kita suasana pandemi COVID-19 ini yang semuanya kita merasakan bagaimana kedahsyatan daripada ujian Allah ini, tapi dengan jawaban iman yang tadi bahwa kita ya Allah, akan kita semakin dekat dengan Allah. Allah sang penguasa mutlak di jagat raya ini. Meskipun itu sesuatu yang tidak menyenangkan bagi kita sekalian. Dengan itu maka kesadaran dalam diri kita bahwa tidak ada satu hal pun yang terjadi pada diri kita di alam ini tanpa izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa terkecuali termasuk orang beriman, dan ini ujian besar di dalam kita beragama dan proses untuk taqarrub ilallah. Dan yang ketiga adalah taqarrub muraqabah bil ma'siyah. Orang-orang yang sadar akan dirinya manusia, al-insan khata'an nisyan, manusia tepatnya sadar khilaf. Tentu dalam hal ini maka orang yang pernah melakukan sebuah kemaksiatan kepada Allah, sadar akan dirinya, maka cara dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Seruan Allah kepada orang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan sebenar-benar bertaubat kepada Allah, taubat yang sesungguhnya. Dari mana? Dari sikap perbuatan maksiat tadi. Dengan begitu maka bermaksiat dengan taubat kepada Allah merupakan bagian daripada muraqabah dengan maksiat. Artinya asbab maksiat kita lah menjadikan kita dekat dengan Allah lantaran kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwan rahimakumullah. Yang ketiga merupakan sebuah langkah-langkah menuju meraih sebuah kemuliaan dengan takwa adalah dengan muhasabah. Ngaca diri, evaluasi diri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitung dirimu, evaluasi dirimu, hisab dirimu. Sebab Allah pasti hisab engkau nanti kemudian nantinya. 24 jam Allah gratiskan kepada kita Allah hidup ini. Tidak begitu imbang dengan jawaban kita dengan Allah, dengan ibadah kepadanya. Begitu nikmat Allah besar kepada kita, wa in ta'uddu ni'matallahi tuhsuha. Kita akan pernah sanggup menghitung nikmat Allah itu banyak kepada diri kita sekalian. Nafas kita keluar. Karena hati Allah Subhanahu wa Ta'ala gratis dari Allah. 24 jam tak pernah henti. Rezeki dari Allah jamin kita. Apa yang kurang? Maka fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu yang mana engkau dustakan? Subhanallah. Untuk itulah orang yang akan sampai ke puncak kemuliaan tertinggi dengan muhasabah, dengan ngaca diri. Setiap fenomena alam kita lihat Allah yang menjadikan semua itu. Kita melihat orang yang sakit, alhamdulillah kita masih sehat. Melihat orang yang cacat, alhamdulillah kita masih sempurna. Orang yang melihat buta, alhamdulillah penglihatan kita masih sempurna. Melihat orang yang meninggal dunia, muhasabah juga. Kenapa?
Kalau tadi kita menyaksikan saudara kita yang meninggal, boleh jadi kita yang memandikannya. Muncul dalam kita bahwa, ya Allah, hari ini saya menyaksikan, bahkan saya melakukan memandikan jenazah saudara saya, mengkafaninya, mensolatkannya, kemudian ke kuburan. Mungkin besok saya yang akan dimandikan, saya yang akan dikafani oleh saudara-saudara saya. Mungkin besok lusa saya yang akan disolatkan, mungkin besok lusa saya yang akan diantar ke kuburan. Maka apa yang kita bisa andalkan kecuali dengan amal soleh kita, amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih di bulan Ramadan ini yang penuh dengan berkah, penuh dengan kemuliaan. Allah dapat gandakan pahala atas amal-amal soleh kita. Muhasabah. Sehingga kita akan siap menghadapi kemungkinan datangnya al-maut itu, yang setiap saat mengintai kita, sebagaimana dikatakan bahwa kematian ini datang yang kita tidak duga-duga, bahwa kematian ini sebagaimana kehidupan kita adanya. Ikhwati rahimakumullah, yang kedua adalah dengan mu'aqabah. Jadi tadi yang pertama adalah mu'ahadah, dengan bagaimana kita senantiasa mengupdate keyakinan kita dengan Allah, syahadat kita pegang kepada Allah, muraqabah, kemudian muhasabah, mu'aqabah. Apa mu'aqabah? Adalah sebuah sikap seorang yang beriman kepada Allah, yang jika terbiasa melakukan halal yang baik, lalu kemudian suatu ketika pernah lalai, maka juga dia akan sadar memberikan sanksi pada dirinya, sebagaimana sahabat-sahabat yang lain. Sahabat-sahabat di Rasulullah SAW, meskipun bahwa amal-amal sunnah itu tak berdosa ditinggalkan, tapi ketika mereka meninggalkan, mereka ganti dari hari yang lain dengan menghukum dirinya. Hadir rahimakumullah. Untuk itulah, jika terbiasa salat duha 2 rakaat dalam satu hari, mungkin tadi kita lupa, maka besok kita berjanji dan kita menghukum diri kita akan ganti 2 rakaat, berarti 4 rakaatnya. Terbiasa berinfak sedekah satu hari 10.000 rupiah, mungkin saat itu dia lupa, mungkin besok akan diganti jadi 20.000 rupiah. Kenapa digantikan? Karena pernah lalai kemarinnya untuk berinfak 10.000 rupiah. Dan seterusnya. Kebiasaan-kebiasaan ialah meskipun tidak berdosa kalau meninggalkan, tetapi karena semua kebiasaan, maka mu'aqabah ini penting bagi orang yang mau untuk menggapai sebuah kemuliaan hakiki dari Allah. Dengan apa mu'aqabah? Hasan Al-Mannan suatu ketika dalam sebuah sejarah melewati sebuah tempat, pada waktu lewat suatu ketika, saat itu rumah belum ada dibangun, bangunan belum ada. Suatu saat, waktu kemudian lewat lain waktu ternyata sudah bangun, dia bertanya, oh, kapan ya bangunan ini dibangun? Dulu saya lewat belum ada. Dia sadar istighfar kepada Allah. Kenapa? Dia sadar berkata, bertanya, toh kalau ada jawabannya, itu juga tahu memberikan manfaat buat amal-amal salehnya beliau. Maka dia merasa bersalah. Kalimat-kalimat yang tak bermanfaat, lalu kemudian berjanji, saya akan mengganti dengan apa? Puasa sebulan. Bayangkan. Ikhwati rahimakumullah, mengganti ke sebulan hanya gara-gara dia mempertahankan sesuatu yang tidak manfaat untuk bagi dirinya, bukan motivasi untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah sebuah proses jika kita ingin menggapai sebuah tingkat kemudian tertinggi adalah dengan mujahadah. Setiap cita-cita, keinginan, apalagi mendapat sebuah ridha Allah Subhanahu wa taala, maka harus dibarengi dengan mujahadah. Sebuah kesungguhan, sebuah iktikad, sebuah ekad bahwa saya akan melakukan dengan sungguh-sungguh, karena lawan dengan kemalasan. Kemalasan adalah sebuah sikap yang dapat merendahkan dirinya, kalau bisa ditunggangi oleh syaitan yang terkutuk. Ikhwan rahimakumullah, Ramadan ini adalah insyaallah 5 proses yang kita lakukan, termasuk mujahadah, bersungguh-sungguh beribadah, bersungguh-sungguh melaksanakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala Ramadan, bersungguh-sungguh melaksanakan ibadah-ibadah sunnah, bersungguh-sungguh untuk melakukan infak sedekah yang aktifkan kepada kita harta itu, bersungguh-sungguh dengan amal-amal yang lain, maka insyaallah kita akan menggapai la'allakum tattaqun. Ikhwati rahimakumullah, saya kira 5 tangga, 5 jalan ini, jikalau saja kita bisa melewatinya, maka yakin dan percaya Allah akan memberikan sebuah status yang tertinggi, la'allakum tattaqun, yang sebuah cita-cita hidup seorang yang beriman.
Dan bahkan subhanahu Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang beriman, dan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Orang bertakwa inilah yang dipanggil untuk jangan sampai meninggal dunia dengan keadaan salim. Dan tidak ada sebuah ibadah tanpa berujung dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Melahirkan insan-insan yang muttaqin, sebagaimana juga Ramadan ini yang kita laksanakan di hari 25 Ramadan. Semoga saja kita berharap dan berdoa kepada Allah, semoga puasa yang telah kita lewati selama 24 dan 25 hari ini menjadi sebuah modal utama kita, apatah lagi nanti insya Allah kita berharap banyak mendapatkan Lailatul Qadar Ramadan di tahun ini, di mana apabila kita beribadah pada malam itu, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah jaminan khairum min alfi syahr, yaitu lebih baik ibadah daripada 1000 bulan lamanya, atau kurang lebih 80 tahun ibadah. Ikhwata rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini hanya kepada Allah kita berserah diri. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap menghantarkan kita mengakhiri Ramadan dengan dapat meraih sebuah kemenangan dengan fitrah Idul Fitri, kembali kepada fitrah kesucian, dengan kita memenangkan sebuah jihad melawan diri kita sendiri. Oleh karena itu ketika Ali bin Abi Thalib tatkala selesai perang Badar, nyampe kepada Rasulullah, "Hai Rasulullah, raja'na ila jihadil akbari." Wahai Rasulullah, kita sudah kembali pada perang yang besar ini. Apakah Nabi? Tidak. Karena ada jihad paling besar. Apa itu? Jihad bin nafs, jihad akbar, jihad melawan diri sendiri. Dan inilah juga yang kita lalui, kita lakukan di Ramadan ini. Dan insya Allah dengan penuh dengan mujahadah, jihad yang kita lakukan akan menjadi pemenang dalam rangka untuk menjadi orang-orang yang muttaqin, kalau menjadi hamba Allah di Ramadan ini dengan fitrah, dan kita merayakan Idul Fitri dengan mengumandangkan takbir, tahlil, tahmid di malam Idul Fitri. Demikian, kalau hanya Allah kita berserah diri. Kalau ada salah tadi sebagaimana biasa, alfa minkum. Nallahu musta'an wa tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.